من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sekalian ma'asyiral isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali untuk bertemu, bersua, berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah perjumpaan kita di malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala ini kita sempatkan untuk mengkaji, membahas tentang sirah nabawiyah, yaitu jejak perjalanan dari suri tauladan kita, uswah kita, qudwah kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah 1 jam ke depan kita akan membahas tentang peristiwa yang melatar belakangin turunnya wahyu dan turunnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seorang anak manusia, Muhammad namanya, yang akan menjadi seorang nabi, membawa risalah langit untuk disebarkan kepada seluruh makhluk sehingga beliau diangkat menjadi rahmatan lil alamin. Ya Allah Subhanahu wa taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk satu tujuan, sebagai penyebar rahmat kasih sayang di muka bumi ini. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang baru ya, yaitu pembahasan tentang fi'lil nubuwati war risalah. Ini pembahasan kita di kita yang baru yaitu fi'lil nubuwati war risalah. Di bawah naungan nubuwah, war risalah dan risalah. Nah, ini akan menjadi pokok pembahasan kita. Fil ghari Hira, di gua Hira. Nah, ini subjudulnya ya, di gua Hira. Baik, walamma taqarrabat sanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arba'in, tak kala usia Rasulullah SAW waktu itu sudah mendekati 40 tahun. 40 tahun ini Pak, usia yang sudah matang. 40 tahun ini Pak, saatnya orang itu harus sudah mulai lebih bijaksana. Harusnya di usia 40 tahun ini orang itu sudah memaksimalkan umur dan waktunya. Harusnya di usia 40 tahun ini Pak, orang itu sudah mulai menghayati, mengartikan akan esensi arti dari sebuah kehidupan. Di usia 40 tahun ini Pak, orang itu harusnya sudah mulai tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Makanya Bapak, kalau punya anak yang masih usia 18, 20, itu masih aut-autan, masih ugal-ugalan, ngebantah Bapak, jangan baper. Hadapin dengan kesabaran, penuh kasih sayang, belas kasih. Kalau menghadapinya dengan cara seperti itu, nanti di usia 40 tahun dia akan sadar. Tak kala dia juga sudah punya anak, tak kala dia sudah memiliki tanggung jawab, di saat itu dia akan sadar. Ketika dia sadar itu, dia akan banyak-banyak berdoa buat Bapak. Coba lihat Pak, saya teringat di surah Al-Ahqaf ya Pak ya. Iya, di Al-Ahqaf insyaallah. Di Al-Ahqaf Pak, di ayat yang ke-15. Coba Bapak lihat Pak. Yuk lihat bareng-bareng Pak ya. Di surah Al-Ahqaf Pak, di ayat yang ke-15, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
hatta idza balagha ayat 15 hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tarallahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba di surah Al-Ahqaf ini Pak Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya walamma ya kata Allah Subhanahu wa taala walamma balagha tak kala usia mereka kata Allah tak kala usia mereka telah mencapai 40 tahun ya 40 tahun. Usia anak ini Pak. Usia kita. Tak kala usia anak ini telah mencapai 40 tahun kata Allah ya. Wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni. Maka tak kala anak ini sudah mulai dewasa dan berusia 40 tahun maka mereka akan berkata rabbi auzi'ni wahai Rabb berilah aku petunjuk an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya agar aku bisa bersyukur atas limpahan nikmat karunia yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan nikmat-nikmat yang telah Engkau limpahkan pula kepada orang tuaku. Wa an a'mala shalihah ya Allah, ya limpahkan pula kepadaku kemudahan agar aku dapat berbuat berbagai macam kebaikan. Tarallahu yang Engkau ridhoi wa aslih li fi dzurriyyati dan berikanlah kepadaku ya Allah kebaikan yang akan mengalir sampai ke anak cucuku ini cucu ilaika wa ini minal muslimin. Aku bertobat kepadamu dan aku mudah-mudahan tergolong sebagai orang-orang yang muslim, orang-orang Islam. Ya ini Pak. Allah katakan walamma hatta idza balagha ashudda. Maka tak kala mereka telah dewasa kata Allah. Ya. Wa balagha 40 sana dan usia mereka sudah sampai 40 tahun. Jadi orang yang sudah berusia 40 tahun itu orang sudah dewasa. Sudah bisa mengerti, menghayati akan esensi arti dari kehidupan ini. Kan sudah 40 tahun tuh kehidupan di jalan. Kalau misalkan umurnya 60 tahun berarti sudah berapa itu Pak? Sudah lebih setengahnya kan Pak ya? Ya kan Pak? Sudah berapa? 2/3 Pak ya? Tuh Pak. Sudah 2/3 kehidupan Pak. Harusnya sudah bisa menghayati lah. Sudah bisa mengerti, memahami, oh begini loh manusia ini, oh begini loh kehidupan ini, oh begini loh dunia ini. Sudah bisa juga paham itu. Sudah banyak yang dilihat, ya Pak ya. Sudah banyak yang ada orang yang pengkhianat begini jadinya, ada orang yang tidak baik begini akhirnya, ada orang baik begini kesudahannya. Kan itu Bapak sudah bisa lihat itu kan Pak? Sudah bisa lihat belum Pak? Udah ya Bu ya. Iya Pak, udah lihat Pak. Ini udah lihat Pak. Saya banyak saya lihat Pak orang-orang baik begini akhirnya. Orang-orang baik itu Pak. Saya ada guru dulu di kampusnya ada guru ngaji Pak. Itu meninggalnya masih muda. Itu meninggal waktu itu paling usia beliau sekitar 45 atau masih muda Pak. Itu beliau meninggalkan anak kecil-kecil Pak. Anaknya masih kecil-kecil beliau tinggal Pak. Tapi beliau orang baik, beliau guru ngaji, orang baik, murah senyum, suka membantu orang, ringan tangan, pokoknya orang baik lah, ini orang baik Pak. Beliau meninggal dunia, yang tidak ada riwayat sakit, ya Pak ya. Tapi kalau kita mungkin sekarang ngomongin kena serangan jantung gitu Pak. Tapi yang jelas kita tahu dia nggak ada riwayat sakit gitu Pak. Karena waktu itu juga dia pulang kerja tuh Pak. Anaknya masih kecil-kecil Pak. Sekarang anaknya Masya Allah, anaknya semua menjadi orang-orang. Dan kalau kita sekarang kita kan jadi orang lagi. Iya, anaknya baik-baik semuanya Pak. Anaknya juga menikah ketemu dengan suami yang baik, dengan istri yang baik-baik, Masya Allah. Iya. Nah itu Pak. Ada saya ini tahu cerita orang paman saya sendiri Pak. Gimana dulu dia? Paman saya itu kalau di tempat saya itu namanya Tuki. Apa itu Tuki Pak? Orang Aceh itu Pak. Tuki itu Pak. Juragan bandar, ya bandar Pak. Tuki getah Pak. Hah?
Karet. Apa? Istilah orang Cina. Untuk itu orang Cina, Pak? Bahasa Cina. Oh, bahasa Cina. Iya, dia pokoknya toke, toke. Pokoknya toke bahasa Cina, Pak ya. Aslinya Bandar gitu, Pak ya. Nah itu, Pak. Ya. Ini udah meninggal sebenarnya. Nah itu dia ketika jadi bandar itu, Pak, orang inti banget. Pokoknya intinya curang lah gitu, Pak. Intinya curang, Pak. Itu dulu, Pak, ya satu kecamatan itu yang punya mobil truk paman saya, Pak. Dulu satu kecamatan itu, Pak, yang punya mobil Toyota hardtop itu Pak paman saya, Pak. Itu saya masih kecil sudah diajak sama dia. Tapi begitu, Pak, cara berdagangnya nggak benar, tanahnya luas, Pak, tanahnya luas. Nah, di akhir usianya, Pak, beliau sakit-sakitan, harta habis terjual, dan anaknya satu pun nggak jadi, Pak. Dulu ada anaknya SMP bareng saya itu, Pak. SMP bareng saya tahu, saya kenal. Itu dulu SMP anaknya itu, Pak, ya saya SMP tahun berapa itu, Pak ya? Saya lahir tahun 90-an ya, Pak, atau 90. Itu anaknya, Pak, untuk satu kecamatan itu baru dia punya ini, Pak, sepeda federal. Jadi saya naik sepeda itu bisa minum, Pak. Jalan kampung saya kan kampung, Pak, jadi becek. Dia bisa disetel-setel itu ya, Pak. Apa itu, Pak? Rantainya nih, Pak. Keren banget gitu, Pak. Kita terus sepeda mini, paling kecil sepeda kita apa, Pak? Sepeda ontel unta itu, Pak, sepeda unta kata orang Pak sekarang, Pak. Tapi antik udah sekarang tuh sepeda kayak gitu, Pak. Iya. Itu sepeda kita, Pak, kan sepeda mini, sepeda ontel. Paling keren sepeda BMX. Nah, dia udah pakai federal itu, Pak. Jadi kalau jalan tinggi kita turun itu, Pak, jalan tanjang itu kita turun dia naik terus, Pak. Bisa sampai dia bisa dulu. Pokoknya keren banget, Pak, keren banget. Ini anaknya, Pak, nggak ada yang jadi, Pak. Anaknya nggak ada yang jadi. Teman saya sekolah cuma SMP aja nggak tamat, Pak. Karena di SMP dia udah karena banyak uang, Pak, dia udah belanja, udah apa gitu. Sampai sekarang teman saya itu, Pak, yang sudah besar punya anaknya juga kayak dia kelakuannya. Kemarin waktu saya pulang kampung dia ngeluh ya. Telepon saya kemarin, Pak, katanya mau ngirim anaknya pesantren di sini. Dia bilang kita nggak ada pesantren buat orang yang udah tamat sekolah. Aduh, Pak, ini sepupumu ini ketangkap lagi kemarin, harus sekolah lagi dari ketangkap ini, Pak, apa? Direhab gitu, Pak. Ya Bapak ini kayak gitu. Iya, itu Pak masih begitu, Pak. Dulu kaya habis sampai sekarang nggak ada hartanya. Sekarang cuman tinggal numpang di tanah orang, Pak. Dalam keadaan dulu kaya raya. Anaknya pun nggak ada yang jadi. Itu kan jadi pelajaran, Pak. Itu jadi pelajaran. Dan kakak saya sendiri, Pak, kakak saya dulu berani banget sama ibu saya, Pak. Berani banget sama ibu saya, pokoknya ngelawan banget sama ibu saya, Pak. Ya, saya waktu itu masih SMP. Berani banget, Pak. Pokoknya ngelawan, Pak. Hidup Masya Allah kakak saya, Pak. Nah ini juga, Pak. Jadi itu kan pelajaran buat saya, Pak. Ternyata melawan sama orang tua apa itu. Pokoknya enggak. Nah makanya umur 40 tahun itu masa kita menghayati kehidupan, Pak. Harusnya menjadikan kita dewasa, sudah banyak pelajaran kehidupan yang kita dapat, sudah banyak pahit getir dari kehidupan yang sudah kita rasakan, sudah banyak pula kisah-kisah orang yang kita dengar, kita lihat, kita ceritakan, sudah banyak, Pak, sudah banyak. Jadi 40 tahun itu memang sudah saatnya lah kita itu dewasa. Makanya kata Allah begitu. Ya, wa balagha arba'ina sana. Kalau dia sudah berusia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni, maka ia akan berdoa. Nah, ini pentingnya, Pak. Kenapa di awal kita katakan ada bapak kalau punya anak 15 tahun, 20 tahun, dia ngelawan apa? Sabar-sabarkan hati, Pak. Iya, kalau bapak menghadapi yang penuh kasih sayang, welas asih, ya tidak tidak menciptakan keributan. Kalau dia ngelawan udah bapak tinggalkan, udah sembari bapak berdoa, udah cukup itu, Pak. Kalau bapak lawan jangan hati-hati, Pak. Dia nanti bisa melawan, Pak. Kalau nanti dia melawan, Pak, apalagi orang bertindak menyakitin hati dia, entah memukul dia, melukai fisik dia, nanti dia umur 40 tahun dia gak ingat doain bapak. Tapi kalau kita mungkin dia marah, kita menangis, ya Allah udah gede, anak bapak udah berani sama bapak gitu, Pak. Itu dia kan gitu, Pak. Nanti umur 40 tahun di saat dia menjadi seorang bapak, dia punya anak, dia akan tahu, Pak. Inilah dulu yang dirasakan oleh orang tuaku. Inilah dulu yang dialami oleh ayah bundaku. Dia berdoa, Pak.
Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya. Wahai Rabb, anugerahkan kepadaku ya Allah. Ya, anugerahkan kepadaku ya Allah kemudahan untuk mensyukuri semua nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan atas orang tuaku. Dia berdoa kepada kita. Dia akan ingat, dia akan mendoakan kita, dia akan ingat pula untuk mendoakan kita. Ya. Nah, itu penting. Ya, penting itu diawali dengan usia 40 tahun. Nah, ini kalau matahari sudah menguning ini Pak, usia 40 tahun ini Pak. Jangan banyak-banyak pola lagi Pak. Jangan banyak tingkah-tingkah lagi ya Pak ya. 40 tahun itu udahlah Pak. Udah deket-deketnya ke masjid, ada panggilan azan langsung bergerak. Itu sekarang ini Pak. Mau ngapain lagi Pak 40 tahun itu Pak. Ya Pak ya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu, dan mudahkan aku ya Allah untuk berbuat kebaikan, beramal soleh dari amal-amal soleh yang Engkau ridhoi. Kita minta kepada Allah agar Allah SWT memudahkan kita beramal soleh dari amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita minta hal seperti itu. Ya. Lalu dia akan berkata, ini tuh betul ya, aku bertobat kepadamu ya Allah, aku bertobat ke semua kesalahanku, kekhilafanku, dosa-dosaku, ya, atas berbagai macam ya kelalaian dan kelemahanku. Wah, ini minal muslimin, dan mudah-mudahan ya Allah golongkan aku sebagai orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri, pasrah kepada. Nah ini Pak, tak kala Rasul sudah berusia 10 tahun Pak, wakadat ta'ammalatku al-madiyah qad wasi'a syaqqati wal aqliyah bainahu wa baina qaumi. Ya Pak. Kata Syekh, tak kala Rasulullah berusia 40 tahun dan beliau sudah banyak bergaul, ya Pak, sudah banyak mengetahui bagaimana keadaan kaumnya, ya, bagaimana keadaan kaumnya. Oh, ini kaumku sekarang menyembah berhala, menyembah patung-patung yang dipahat dibuat sendiri. Nah itu, dan akal beliau juga sudah mulai matang, ya sudah sangat-sangat matang. Ya beliau tahu Pak apa yang sekarang beliau rasakan, ya. Maka pada waktu itu Pak habbaba ilaihi al-khila. Rasulullah SAW sangat menyukai waktu itu Pak khalwat. Apa itu khalwat Pak? Khalwat itu menyendiri Pak. Menyendiri. Ya, ada saatnya kita itu menyepi, menjauh dari keramaian, kita menyendiri. Oh, pernah nggak punya keinginan kayak gitu Pak? Nggak pernah ya Pak ya? Iya, itu apa kan ini aja Pak, lurus-lurus aja gitu Pak ya. Saya pernah Pak, ya saya sering gitu Pak. Nah, saya biasanya itu ke ini Pak, kemana? Ke KIC itu Pak, di dekat lapangan bola, kan ada lapangan bola gitu Pak. Nah itu saya kadang di situ duduk sendiri saja, ya nggak lama-lama pas 1 jam gitu. Nah, flashback lagi ke belakang, ya Pak ya, flashback ke belakang, bagaimana begitu Pak. Ya, mengevaluasi diri, refleksi diri, gitu ya Pak ya. Nah, itu penting Pak, karena kita lakukan Pak. Atau di tengah malam Pak, di tengah malam di saat anak istri kita mungkin sedang lelap dengan tidurnya. Kan tidak semua masalah itu harus kita ceritakan sama istri Pak. Tidak semua Pak. Karena terkadang masalah yang kita alami itu kadang-kadang istri tidak sampai dia mencernanya Pak. Ketika kita ceritakan malah sakit hati kita dibuatnya Pak. Oh kayak gitu aja cerita kan sakit hati kita Pak ya. Kemudian Bapak adukanlah, Bapak bangun di tengah malam Pak, adukan sama Allah. Bersendiri Pak, bersendiri. Itu dulu yang biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga usia sekarang ini Pak, saya udah 46 Pak. Sudah begitu Pak. Udah berapa umurku, seberapa banyak amalku, bagaimana perbuatan dan tindakanku, bagaimana kelak akhir kematianku. Sudah begitu Pak. Ya Allah, kalau hari ini Engkau utus malaikat maut untuk memanggil aku, apa bekal yang aku persiapkan menghadapmu?
Lihat jenggot kita yang sudah mulai berwarna ya Pak ya. Lihat pula rambut kita yang sudah belang-belang ya. Lihat pula mata kita yang sudah pakai bantuan untuk membaca ya Pak ya. Iya. Kalau tak ada kacamata tak terang rasanya ya Pak ya. Ah itu harus sudah jadi bahan renungan itu Pak. Ini udah jadi bahan renungan. Lihat pula udah banyak pantangan dari makanan yang gak boleh kita makan. Ya kan Pak? Makan sedikit, istri kita sudah mengingatkan jangan banyak-banyak Mas. Ayo, jangan sampai kalap. Dan diingatin begitu Pak. Kok senang kita durian Pak, banyak makan durian pusing kepala dibuat kita Pak. Kata istri kan tadi sudah dibilangin jangan banyak-banyak. Itu kan sudah jadi bahan renungan itu Pak. Ya Allah ternyata sudah lemah tubuh ini, sudah berpantang ternyata tubuh ini ya Pak ya. Wah itu harus jadi bahan renungan itu Pak. Jadi renungan. Nah kapan saat-saat seperti itu bisa datang Pak? Kapan momen-momen perenungan itu bisa hadir Pak? Kapan Pak? Kapan Pak? Saat bersendiri. Saat bersendiri Pak, di tangan keramaian ini nggak bisa. Jadi kalau hidup Bapak hanya di tengah keramaian, dari pesta ke pesta, atau dari kesibukan rutinitas kerjaan, lalu pulang ke rumah tidur, apa? Bapak tidak akan dapatkan momen seperti itu. Iya, tidak akan dapat momen seperti itu. Tapi kalau Bapak meluangkan waktu untuk bersendiri, Pak, itu Bapak akan dapatkan momen seperti itu. Apa yang akan kita alami, bagaimana nanti aktivitasnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa menyendiri Pak, menyepi, menjauh dari tengah keramaian Pak. Ya. Fakana ya'khudhu as-samiqu wal ma' wa yadhhabu ila ghari Hira. Beliau Pak menyendiri, beliau mengambil bekal berupa gandum dan air, fa yadhhabu ila ghari Hira. Lalu beliau pergi ke gua Hira. Yang pernah umroh atau naik haji tahu itu gua Hira. Tahu ya Pak ya? Itu tinggi tempatnya, tinggi nggak tempatnya Pak? Oh tinggi Pak. Itu Bapak kalau berangkatnya sama travel Pak, itu kadang-kadang mutawifnya cuma nuju itu gua Hira gitu Pak. Tapi kita mau naik, lihat banyak jamaah yang sudah tua-tua gitu Pak ya. Nah udahlah kita ngeliat aja dari jauh. Bapak kalau itu harus pergi sendiri Pak. Pergi sendiri, naik sendiri Bapak kan tahu tuh. Itu tempat luar biasa ya. Pergi naik sendiri Pak. Jadi yang luar-luar di kamar aja jangan itu. Tapi harus pergi sendiri Pak. Kalau pergi sama mutawifnya nggak bisa. Kenapa? Karena mutawif kan bawa ini kan Pak, bawa jamaah kan Pak. Jamaahnya ada mungkin yang sudah sepuh, yang sudah tua, sudah apa. Bapak pergi sendiri. Nah ini Pak, jadi beliau pergi ke gua Hira. Gua Hira ini Pak, fi Jabal Nur, ada di gunung Jabal Nur. Ada gunung Jabal Nur. Jadi hanya ruangan kecil saja Pak. Ya. Jaraknya Pak nahwa milain min Mekah. Jaraknya 2 mil dari Mekah. 1 mil itu berapa kilo Pak? 1,8. Hah? 1,8 Pak. 1,8. Berarti kalau 2 mil itu 3,6 kilo ya Pak ya? Ya kan Pak? Iya, 3,6 kilo Pak, jalan kaki loh Pak. 3,6 kilo itu ya buat 4 kilo ini. Dari sini ke mana nih Pak? Ada ke KIC Pak? Enggak. Ke Cibiu Pak? Hah? Kejauhan? Cibiu Pak. Cibiu, masuk Cibiu 4 kilo sih Pak? Hah? Sini sampai tol itu 4 kilo. Sini sampai pintu tol Pak ya? Oh itu jauh Pak, pintu tol. Maksudnya deket banget sih Sini sampai pintu tol ya Pak ya? Pintu tol KIC Pak ya? Itu 4 kilo. 4 kilo Pak ya? Oh itu 4 kilo. Segitulah Pak. Jadi dari sini belum jalan Pak. Jalan. Ya. Dan itu jangan bayangkan seperti zaman sekarang Pak. Jalan dulu jalan bebatu. Ya jalan dulu Pak, jalannya bebatu. Panas terik matahari. Dan itu naik ke atas Pak. Naik ke atas. Ya. Karena gunung nih Pak di Jabal Nur Pak. Gunung Jabal Nur itu gunung naik ke atas. Nah segitu Pak. Ya. Ini sangat jauh sangat. Nah Gua Hira itu Pak, huwa ghar latifun. Gua Hira ini Pak kecil Pak, dia kecil.
Jarak itu hanya sekitar arba'ina adra, sekitar 4 hasta Pak. 4 hasta itu berapa meter Pak? Hah? Hasta kan segini Pak ya. Berarti 2 meter lah Pak ya. 1 hasta itu 2 meter ya Pak ya. 1 hasta 1,5 meter gitu kan Pak ya. Tapi kalau lihat di video kan kecil emang. Hah? Kalau lihat di YouTube itu memang kecil sebenarnya. Kecil Pak ya. Ini kan 2 meter dong ini Pak. Ya cukup lah. Ya. Nanti 4 hasta Pak. 4 hasta. Pokoknya 1 hasta itu berapa? Coba Pak di Google Pak. Berapa Pak? 1 hasta itu berapa? Ya. Berapa meter? Jadi nanti 4 hasta ini berapa meter? Ya. Berapa? Nggak sampai setengah meter. Nggak sampai setengah meter kan Pak? Setengah meter kurang dikit. Setengah meter kurang dikit. 2,45 Nah, berarti 2 meteran lah ya Pak ya. Kita genapkan 2 meter kan Pak? Boleh 1,8. 2 meter kurang dikit. 0, berapa itu? 1,8. 1,8 ya, setengah meter lah ya Pak ya. 2 meter kurang 2 meter kurang dikit. Jadi paham aja. Iya, pokoknya 2 meter kurang lah. Berarti 2 meter kurang ini. 4 hasta ini berarti 2 meter kurang ini Pak. Wa arduhu, dan luasnya Pak, luasnya sekitar salasi arba'. Ya. Luasnya itu sekitar sepertiga ini Pak. Seperempat hasta. Berarti berapa ini Pak? Kecil kali kecil. Seperempat hasta. Luasnya enggak. Luasnya salah satu arba'ina ziro, 4/3 Pak. 3/4 hasta. 3/4 hasta min ziroi hadid, dari hasta besi katanya Pak. 40 cm. Berarti berapa? 40 cm Pak. Berarti hanya pas 1 orang lah gitu Pak ya. Ya Pak ya. Hanya pas 1 orang saja lah. Pas memang berat 1 orang saja. Kecil sekali ini Pak ya. Wa ma'ahu ahluhu qariban minhu fayuqimu fihi syahrul Ramadan. Dan yang membersamai Rasulullah SAW kadang-kadang Pak, kadang-kadang ini ada keluarga terdekat beliau. Ya. Kadang-kadang siapa? Mungkin ada dari anak beliau yang ikut, atau ada sepupu beliau yang ikut, atau kadang-kadang ibu dari Khadijah juga kadang-kadang ikut, ya Pak, ikut. Dan beliau biasa di Gua Hira itu biasanya syahrul Ramadan, di bulan Ramadan Pak. Di bulan Ramadan, biasanya di bulan Ramadan. Ya. Wa yut'imu min jarihi minal masakin, dan kebiasaan Rasulullah SAW sebelum berangkat beliau selalu memberi makan orang-orang miskin dari tetangga-tetangganya. Jadi kalau belum punya tetangga orang miskin baru selalu beliau beri makan itu Pak. Wa yaqdi waqtuhu fil ibadah, dan beliau akan menghabiskan waktunya selama di Gua Hira itu untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Ya ini Pak, bukan ibadah seperti yang kita pahami saat ini ya Pak ya, bukan. Jadi beliau kan belum ada syariat ibadah buat beliau kan Pak, belum ada. Wa tafkiri fi ma haulahu min musyahadatil qaum. Beliau Pak biasa sering bertafakur Pak. Beliau bertafakur, memikirkan keadaan-keadaan yang beliau saksikan dari keadaan-keadaan yang ada di kaumnya. Beliau berpikir Pak, semua dengan fenomena yang beliau lihat, dengan fenomena yang beliau rasakan, beliau pikirkan itu secara mendalam Pak. Beliau renungkan, beliau hayati, lalu beliau bertafakur. Itu Masya Allah ya. Ini kalau kita istilah sekarang apa ini Pak? Istilah sekarang ini Pak? Apa? Iya, kontemplasi. Itu Masya Allah, keren banget. Iya, kontemplasi ya Pak. Kontemplasi betul, itu bahasa yang paling pas sebenarnya Pak. Ya. Kontemplasi itu bahasa yang paling pas itu. Wa fi ma wara'aha ya min qudratil ya muta'abbidah. Dan beliau juga bagaimana beliau menyaksikan Pak bentuk peribadatan kaumnya. Kaumnya waktu itu Pak, coba Pak, ini kan betul-betul orang yang betul berakal loh Pak. Bagaimana beliau melihat ini kaumku memahat batu dibentuk jadi
patung itu mereka buat, mereka ukir sendiri, lalu mereka ibadahi. Dan patung di zaman jahiliyah dulu Pak, ini sesuai dengan keadaan si pemilik. Orang miskin Pak, patungnya dari batu. Orang kaya Pak, patungnya dari gandum. Orang yang lebih kaya lagi Pak, patungnya dari emas. Jadi Tuhan-Tuhannya pun tuh berbeda-beda. Sampai ada seorang sahabat itu pernah bercerita begini Pak, dia pernah buat patungnya itu Pak dari gandum, dari makanan. Pas waktu itu musim paceklik, kehabisan persediaan makanan Pak. Ngomong sama Tuhannya, wahai Tuhan, Engkau tahu keadaan apa yang terjadi hari ini. Sekarang musim paceklik semuanya susah. Bolehkah Engkau makan wahai Tuhan? Tuannya dia Pak. Nah orang Arab itu Pak, orang Arab itu ada kaidah Pak. Kaidah begini Pak, kaidah as-sukutu ala ma turidu. Diam itu tandanya setuju. Makanya kalau ada orang Arab itu Pak, dia melamar perempuan, perempuannya itu diam, tandanya mau Pak. Tandanya mau. Kalau ngomong berarti apa? Lebih mau lagi lah Pak, dia masih mau. Kalau ngomong berarti dia lebih mau lagi Pak. Masa nolak sih? Iya, jadi begitu. Nah, jadi orang Arab itu as-sukutu ala ma turidu. Diam itu tandanya mau, tandanya setuju. Nah ini Tuhannya dibilang, wahai Tuhan, bolehkah engkau makan? Diam Pak, berarti boleh. Kalau dia ngomong, berarti enggak boleh. Dimakan Pak, sampai katanya sampai waktu itu sisa matanya. Sampai wahai Tuhan, gimana sisa mata doang ini? Boleh nggak dimakan? Diam lagi, dimakan habis Pak. Itu Pak jadi bahan tertawaan sahabat Pak ketika sudah masuk Islam. Oh betapa bodohnya kita dulu ya. Kemana akal kita? Nyembah sesuatu yang kita buat, kita ukir sendiri, kita bentuk sendiri, lalu setelah itu kita sembah. Tapi ketika kita enggak punya apa-apa, kita makan. Tuhan minta kita makan. Dan beliau saksikan itu Pak, bagaimana peribadatan kaumnya yang ini Masya Allah sangat jauh dari akal sehat, sangat jauh akal sehat. Makanya Pak, agama Islam ini adalah agama yang bersesuaian dengan akal Pak. Makanya apa kata Allah Pak di surat apa itu Pak? Di surah Ali Imran Pak. Apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lidini hanifah. Hadapkanlah wajahmu kata Allah lidini hanifah, ke agama yang hanif. Hanif itu Pak artinya agama yang sesuai dengan akal sehat. Agama yang sesuai dengan hati nurani. Iya Pak. Fatarallahu bagi yang apa fitratullahi lati fatarallahu 'alaiha, yang agama yang sesuai dengan fitrah, yang di atas fitrah itu Allah Subhanahu ciptakan kalian. Jadi agama ini Pak sesuai dengan fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada kata Allah Pak, tidak akan ada perubahan dalam masalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi banyak sekali manusia yang enggak tahu kata Allah. Enggak tahu itu karena enggak tahu itu ada dua kemungkinan Pak. Memang dia bodoh atau pura-pura bodoh. Nah yang pura-pura bodoh ini yang bahaya Pak. Kalau orang enggak tahu karena dia bodoh, insya Allah dikasih tahu dia paham Pak. Itu sudah paham. Tapi yang pura-pura bodoh ini kasih tahu malah ngebangkang, ya kan Pak? Iya, ngebangkang. Makanya lebih enak ngobrol sama orang yang nggak tahu Pak. Orang yang nggak tahu. Tapi jangan ngobrol sama orang yang tahu tapi salah, itu malah repot Pak. Iya, malah repot. Kata Imam Syafi'i begini Pak, aku bisa mengalahkan 50, 100 Pak, aku bisa mengalahkan 100 para alim ulama. Ya. Apapun tingkat, bagaimanapun tingkat keilmuan mereka, aku bisa kalahkan mereka dalam berdebat. Tapi aku gak bisa mengalahkan satu orang bodoh. Ini orang bodoh, maksudnya orang bodoh yang dia sudah punya pengetahuan tapi salah Pak. Gak akan bisa kita Pak. Kata Syafi'i, aku ampun. Ampun kalau ketemu orang yang tahu tapi salah, berdebat sama dia, kalah kita Pak. Ampun Pak. Iya. Kamu menang, siapa ya? Kamu menang. Tapi kalau orang pintar, kamu bisa kalahkan dia Syafi'i. Nah itu Pak, begitulah. Jadi agama kita akan sesuai dengan fitrah Pak. Ya. Saya pernah lihat di TikTok Pak. Di TikTok. Itu Masya Allah Pak ya, itu masuk akal Pak. Ada orang begini Pak. Ya, ada orang bilang begini Pak. Katanya
Tuhan Yesus itu turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, gitu Pak ya. Betul tidak Pak? Betul nggak Pak? Betul kan, itu klaim mereka kan Pak? Itu klaim mereka. Tuhan Yesus itu turun ke dunia, ya, turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kata orang TikToker tadi Pak, kenapa enggak kenapa Tuhan Yesus enggak turun ke dunia, enggak jadi iblis saja untuk menebus dosa iblis kayak gitu? Kan iblis banyak dosanya, kayak gitu Pak. Kenapa harus menebus dosa manusia? Kan manusia ada yang baik, kan? Iblis kan semuanya jahat. Kenapa enggak menebus dosa iblis saja ya? Tuh Pak. Begitu komentarnya Pak. Komentarnya Pak lucu-lucu Pak komentarnya Pak. Wah, pinggir jurang kata orang komentarnya Pak. Kata orang, oh iya masuk akal kan. Itu Pak. Itu terbukti Pak. Ya. Terbukti. Kata kenapa kok Tuhan Yesus turunnya jadi manusia, menebus dosa manusia? Padahal manusia itu ada yang baik kok, banyak yang baik. Nabi-nabi kan banyak yang baik kan Pak. Nabi-nabi sebelum Nabi itu banyak orang baik. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Itu orang-orang baik. Gak perlu ditebus dosa mereka. Kenapa Tuhan Yesus gak jadi iblis saja untuk menebus dosa iblis, katanya gitu Pak. Kan iblis banyak dosanya. Ini sakti manusia gitu Pak ya. Ya setan kan banyak dosanya kan Pak. Iya, setan itu diutus untuk menyesatkan manusia Pak. Tapi di Jawa Pak, setan itu untuk membuat orang keampunan Pak. Kenapa Pak? Gara-gara apa Pak? Rawon setan Pak. Rawon setan. Sambal setan Pak. Jadi sekarang fungsinya setan sudah berubah Pak ketika sampai ke Jawa Pak. Jadi pedes-pedesan ternyata Pak ya. Jadi pedes-pedesan. Tadi untuk menyesatkan manusia, malah sekarang sudah jadi pedes-pedesan. Itu Pak. Memang bertentangan dengan akal. Islam Pak. Siapa yang ingin menentangkan Islam dengan akal, maka sesungguhnya bukan Islamnya yang salah, akalmu yang nggak sampai, akalmu yang rendah. Ya. Kata Imam Az-Zahabi begitu Pak. Aku bisa mendatangkan 1000 dalil tentang sesuainya Islam dengan akal. Kalau ada yang menganggap Islam ini tak sesuai dengan akal, maka aku akan pahamkan dengan 1000 dalil sesuai Islam dengan akal. Itu kata Imam Az-Zahabi, Masya Allah. Ya, luar biasa. Begitu Pak ya. Lalu Pak, wa kana ikhtiram sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-uzlati, dan adapun Rasulullah memilih Gua Hira untuk sebagai tempat uzlah. Uzlah itu tempat menyendirinya Pak ya. Tempat menyendirinya Pak. Dalam rangka beliau ya torfan min tadbirillah, dalam rangka untuk beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yantadhiruhu min al-amri al-azim, agar beliau bisa melihat dari perkara-perkara yang besar, ya, perkara-perkara yang besar, dari terciptanya alam semesta ini, gunung Jabal Nur yang besar ini, itu jadi bahan renungan Pak, jadi bahan renungan. Jadi beliau mentadaburi bagaimana kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Wa hakada dabarallahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'iduhu li hamlil amanatil kubra. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, menyiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu untuk disiapkan membawa amanah yang besar, yaitu menjadi seorang nabi, membawa risalah, membawa nubuah, risalah langit untuk keselamatan penduduk bumi. Ya. Wa taghyir wajhil ardh. Rasulullah SAW diutus untuk merubah bentuk wajah bumi. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW itu Pak, harkat dan martabat wanita itu sangat-sangat rendah. Wanita itu Pak yang pertama hanya menjadi komoditas laki-laki saja Pak. Perempuan itu gak ada artinya Pak, gak ada artinya. Sehingga apa Pak? Perempuan dulu lebih memilih mati ketimbang hidup, karena hidup sangat terhina Pak. Hanya dieksploitasi saja oleh para lelaki. Dulu Pak, kalau ada orang punya anak perempuan, aib Pak, malu sekali.
merasa terhina. Jadi kalau dikabarkan istrimu lahir, anakmu perempuan, memerah wajah mereka, Pak. Memerah itu karena menahan malu, Pak. Menahan malu. Itu perempuannya istri bisa dicaci maki, dimarahi, Pak, direndahkan, dihina, Pak. Kenapa? Dianggap pembawa aib keluarga. Kenapa melahirkan anak wanita? Masya Allah. Nggak ada hina. Dulu, Pak, orang miskin itu, Pak, pasti akan sangat terhina sekali. Orang miskin hanya akan menjadi budak, hanya akan menjadi mainan orang-orang kaya, Pak. Orang lemah itu gak ada artinya. Para budak itu semua terhina. Islamlah yang datang mengangkat harkat dan martabat manusia, Pak. Si kaya, si miskin, wanita, warna kulit, apapun tak ada perbedaan. Sampai sekarang, Pak, di Eropa itu masih ada, Pak, intimidasi itu, Pak, untuk orang berwarna kulit hitam, Pak. Ya kan, Pak? Masih ada, Pak. Bohong mereka itu. Masih ada, Pak. Pub itu, klub-klub itu, Pak, yang gak boleh masuk orang-orang yang kulit hitam. Masih ada, Pak. Islam 14 abad itu sudah. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah itu enggak melihat wajah-wajah kalian, bentuk kulit, warna kulit kalian, harta kalian, enggak. Akan tetapi yang Allah lihat, yang Allah Subhanahu nilai apa, Pak? Hati-hati kalian. Hati yang jadi ukuran, Makanya begitu Islam datang, yang pertama kali banyak menjadi pengikut Rasul siapa, Pak? Siapa, Pak? Para budak, Pak, orang-orang lemah. Para budak yang paling banyak menjadi pengikut Rasul. Makanya Herakles, ketika dikirimin surat sama Rasulullah, Pak, bin Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam ila Herakles azimir Rum. Aslim taslam. Dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Herakles, pembesar Raja Romawi. Masuk Islam, Muslim. Herakles heran, siapa yang kirim surat ini? Kok wani-wani? Gitu loh, Pak. Kok berani-beraninya gitu, Pak. Berani siapa? Waktu itu, Pak, datang Abu Sufyan, Pak, rombongan pedagang Abu Sufyan. Panggil Abu Sufyan, tanya, wahai Abu Sufyan, kau kenal namanya Muhammad? Iya, aku kenal. Apakah dia mengaku Nabi? Iya, dia mengaku Nabi. Siapa menjadi pengikutnya? Apakah jadi pengikut itu orang kaya, orang kuat, atau orang lemah, atau orang miskin? Kata Abu Sufyan, Pak, yang jadi pengikutnya adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Bagaimana pengikutnya? Apakah berkurang atau bertambah? Bertambah terus. Terjadikah perperangan di antara kalian? Iya, terjadi. Bagaimana keadaannya? Kadang kalian menang, kadang dia yang menang. Baru diterangkan sama Herakles, Pak. Wahai Abu Sufyan, kenapa aku tanya kepada siapa yang jadi pengikutnya? Engkau jawab menjadi orang miskin, orang-orang yang para budak. Demikianlah para nabi. Para nabi itu yang menjadi pengikutnya adalah orang-orang lemah. Kutanya kepadamu, apakah pengikutnya berkurang atau bertambah? Kau bilang bertambah. Demikianlah iman. Iman itu kalau sudah kokoh maka dia akan menyebar. Begitu, Pak. Herakles sudah tahu, Pak. Ini nabi. Kata Herakles, seandainya di suatu masa nanti aku bisa ke Palestina, maka aku akan cuci kakinya dan akan cium kakinya. Karena Herakles tahu, Pak, ini akan menjadi seorang nabi. Tapi ternyata Herakles tidak jadi masuk Islam. Beda dengan Raja Najasyi, Pak. Raja Najasyi masuk Islam. Begitu, Pak. Begitu. Jadi Rasulullah itu datang memang dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat para manusia, manusia. Jadi mengubah wajah mukmin. Yang berikutnya, Pak, dabbaru lahu hadhihi al-uzlah qabla taklifi bir-risalah bi 3 sanawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, melakukan uzlah ini, Pak, itu sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi itu 3 tahun. Jadi 3 tahun setiap bulan Ramadan beliau satu uzlah. Setiap bulan Ramadan beliau satu uzlah. Yang tadiqu fi hadhihi uzlati syahr Ramadan. Beliau biasa
beruzlah di Gua Hira ini di bulan Ramadan. Ya. Nah pada tahun yang ketiga Pak, ma'aruhil wujudi, ya pada tahun yang ketiga ini Pak, atas izin Allah Subhanahu wa taala turunlah malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Turunlah malaikat Jibril, ya. Ma wara'al wujudi min ghaibil maknuni hatta yuhinu maw'idat ta'amuli ma'a hadhil ghaibi indama ya'dzinillah. Beliau di Gua Hira inilah Pak, beliau melihat wujud malaikat Jibril, ya wujud malaikat Jibril dan apa yang malaikat Jibril sampaikan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walamma takamala lahu 40 sana, maka tak kala tepat usia Rasulullah 40 tahun, berarti kan beliau dari umur berapa ini Pak? 37 ya Pak ya? Dari umur 37, 38, 40 tahun. Sampai 40 tahun Pak, pas beliau 40 tahun Pak, ya, maka beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Makanya kata para ulama kita Pak, ya, wahyu turun itu 3 tahun setelah Rasulullah melakukan menyendiri di Gua Hira itu Pak. Jadi 3 tahun Pak. Makanya kenapa ketika turun wahyu itu Pak, ketika malaikat Jibril ngomong Pak, ketika malaikat Jibril ngomong Iqra, bacalah, Rasulullah ngomong apa? Ma'ana biqori, aku gak bisa baca. Karena Rasulullah Nabi yang ummi Pak. Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra, gak bisa menulis, gak bisa membaca. Dipeluk Pak sampai ke Pak, sampai ngap beliau. Sampai ngap beliau udah gak bisa bernapas lagi Pak. Dilepas suruh lagi baca. Sampai begitu Pak. 3 kali. Sampai akhirnya kata Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ Pak. Sampai berapa? 5 ayat Pak. 6 ayat ya. Nah, sampai itu Pak. Nah, setelah itu Pak, Rasulullah ketakutan Pak. Ya Rasulullah ketakutan dan Rasulullah SAW waktu itu Pak, Rasulullah ketakutan dan waktu itu Rasulullah SAW pulang sampai ke rumah Ibunda Khadijah, bertemu dengan Ibu Khadijah, beliau berkata apa? Zammiluni, zammiluni. Ya, zammilu. Ya. Zammiluni kata Rasulullah, selimutin aku, selimutin aku, selimutin aku. Ya, selimutin aku, selimutin aku. Ya. Zammiluhu hatta dhahaba anhu rawu. Maka Ibunda Khadijah waktu itu menyelimuti Rasulullah sampai hilang rasa takutnya. Kenapa beliau takut Pak? Kata ulama kita karena di tahun pertama selama 30 hari itu Pak di bulan Ramadan nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Di tahun yang kedua sama nggak ada apa-apa. Ini tahun yang ketiga kok begitu? Ya, ini kata ulama Pak di bulan Ramadan itu terjadinya pada tanggal 21 Ramadan Pak. 21 Ramadan Pak. Berarti kan Ramadan yang pertama nggak ada apa-apa sampai Ramadan ke-15 nggak ada, 17, 20 kan 21 Pak, di Ramadan yang ke-21 itu Pak. Di situ baru beliau di akhir-akhir Ramadan itu, di situ baru beliau ya, didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau takut banget Pak. Takut banget sampai beliau begitu pulang ke rumah beliau berkata zammiluni, selimutin aku, selimutin aku. Ya. Saking takutnya, saking ngerinya ya. Faqala ala Khadijah binti Khuwailid, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Ya. Sampai hatta dhahaba anhu raw, sampai pergilah darinya rasa takut itu. Faqala li Khadijah, maka Rasulullah waktu itu berkata kepada Khadijah, mali, ya, fa'akhbaroha khabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ditanya oleh Bunda Khadijah Pak, ya, mali, apa yang terjadi kepadamu wahai Rasulullah? Apa yang terjadi kepadamu wahai suamiku? Wa akhbaroha khabaran. Maka Rasulullah menceritakan Pak, menceritakan apa yang beliau alami. Laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku khawatir terhadap diriku. Kenapa Pak? Jangan-jangan aku ini gila.
Jangan-jangan aku ini gak waras lagi. Aku menyaksikan sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar. Aku bisa gila, kenapa aku ini? Begitu. Ya. Pak, lihat Pak. Ini jawaban seorang istri yang luar biasa. Kita butuh istri seperti ini loh Pak, yang menenangkan. Apa kata Ibnu Khadijah Pak? Faqalat Khadijah, apa kata Khadijah? Kalla, enggak mungkin wahai suamiku. Enggak mungkin. Wallahi demi Allah, kata beliau, wallahi demi Allah. Ya. Demi Allah, ma yahzikallahu abada. Allah selamanya tidak mungkin menghinakanmu. Allah nggak mungkin menghinakanmu, nggak mungkin wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Engkau wahai suamiku adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kail. Engkau adalah orang yang suka meringankan beban orang lain. Wa taksubul ma'dum. Engkau mengurusi orang-orang yang kekurangan, ya. Wa taqarrul dhaif, dan engkau senantiasa membantu orang-orang yang lemah. Enggak mungkin. Engkau memuliakan anak yatim, wa tu'inu 'ala nawaibil haqq. Engkau tunaikan apa yang menjadi hak orang. Engkau bantu orang yang membutuhkan, engkau tolong orang yang memerlukan, engkau ringankan beban orang, engkau memberi makan anak yatim, engkau menyambung. Tak mungkin. Itu Pak, luar biasa Khadijah Pak. Coba, biasanya kan teman begitu Pak ya. Aku ini kok begini? Emang ada apa? Kok begitu tuh? Kan begitu Pak ya. Malah kita membuat apa? Malah membuat kita panik kan Pak. Malah buat kita panik, malah buat kita bingung. Tadinya kita sudah bingung, direspon dengan kebingungan. Tambah apa Pak? Tambah panik. Tapi Khadijah enggak. Demi Allah enggak wahai suami. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Engkau ini orang yang suka menyambung tali silaturahmi, membantu orang-orang yang lemah, membantu orang-orang yang engkau tunaikan hak orang-orang yang tertindas. Masya Allah. Pokoknya dibesarkan jiwanya Pak. Pokoknya diangkat Pak. Diungkit-ungkit semua berbagai macam kebaikannya. Jadi kan pecah konsentrasi kan Pak. Tadinya Rasulullah ketakutan, jadi apa Pak? Jadi hilang. Kenapa? Ya karena diberikan dengan hal-hal yang lain untuk mengalihkan perhatian. Itu Masya Allah ya. Beginilah cerdasnya Ibnu Khadijah Pak dalam rangka untuk menenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, Ibnu Khadijah juga takut loh Pak sebetulnya Pak. Dia juga takut Pak. Lihat Pak. Fantolaqat bihi Khadijah hatta atat bihi ya Waraqah ibnu Naufal ya bani Asad bin Abdul Uzza ibnu Amr Khadijah. Maka setelah itu Pak, diam-diam Pak, ternyata Ibnu Khadijah diam-diam pergi kepada seseorang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Amr Khadijah. Ini Waraqah ini Pak, anak pamannya Ibnu Khadijah, anak pamannya. Berarti beliau punya paman. Paman ini punya anak. Waraqah ini Pak, sepupu. Cerdas nggak Pak Ibnu Khadijah Pak? Luar biasa Pak. Jadi sebetulnya beliau juga khawatir Pak. Ceritakan, aku ketemu sama orang berjubah putih. Dia memeluk aku, nyuruh aku baca. Enggak, aku ngomong nggak bisa baca, dia peluk sampai aku nggak bisa bernapas. Lalu dia lepas, lalu dia peluk lagi, dia suruh lagi aku baca. Begitu Pak. Ibnu juga khawatir Pak. Tapi responnya luar biasa. Tenang responnya Pak. Wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah nggak mungkin menghinakanmu selamanya, nggak mungkin. Tapi ternyata diam-diam ya setelah Rasulullah tenang Pak, tidur ya Pak ya, beliau pergi Pak ke rumah Waraqah. Waraqah ini Pak, kata ulama kita, Waraqah ini dulu dia itu seorang pendeta Pak. Dia ini orang Arab asli Pak, tapi dia bisa dia tahu isi kitab Taurat, dia tahu isi kitab Injil, dan beliau menuliskan kitab Taurat, kitab Injil dalam bahasa Arab Pak. Jadi sekarang kalau ada Injil berbahasa Arab, ada Taurat bahasa Arab, itu pasti ya disalur dari kitab Waraqah dulu Pak. Jangan orang Arab itu Pak, ada juga Bapak ini kalau lihat di Beirut Pak, di Beirut banyak orang Arab yang Kristen Pak.
banyak orang Kristen. Dan kitab mereka yang berbahasa Arab Pak. Injilnya itu tutur bahasa Arab Pak. Dan mereka juga membaca bahasa Arab Pak. Ya, bahasa Arab. Itu banyak. Di Mesir juga banyak Pak. Di Mesir jadi mereka itu namanya Kristen Ortodok ya, orang tadi Kristen Ortodok. Begitu Pak. Nah beliau terangkan Pak kepada Warokoh, wahai Warokoh, kau seorang pendeta. Ini dialami oleh suamiku. Ya, ini yang dialami, yang dia rasakan, ini yang dia lihat. Apa itu? Gitu Pak. Apa itu? Apa kata Warokoh Pak? Warokoh ya dia berkata, faqala Khadijah ya ibnu ammi ya. Ini walau Pak. Ibnu Khadijah berkata kepada Warokoh, wahai ibnu ammi, wahai anak pamanku, isma' dengarkanlah. Min ibni akhika, faqala lahu Warokoh. Ya maka waktu itu Warokoh pun Pak mendengarkan cerita apa yang diceritakan oleh Ibnu Khadijah. Sampai akhirnya kata Warokoh, bawa suamimu ke sini. Dibawalah Pak Rasulullah kepada Warokoh. Nah waktu itu Pak kata Warokoh, apa Pak? Ya ibni akhi ma caro. Wahai anak pamanku, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah cerita Pak Warokoh, wahai Warokoh, aku melihat ini. Dia merintahkan kepada aku begini. Dia memeluk aku seperti ini. Aku diceritakan semua Pak, diceritakan semua. Setelah itu Pak, ya, setelah itu faqala lahu Warokoh, maka Warokoh pun berkata kepada Rasulullah, hada an-namus, itu adalah an-namus. Itu adalah namus. Alladzi nazalahu Allahu ala Musa, yang dulu pun pernah datang kepada Nabi Musa. Ya. Dulu pun dia pernah datang kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jad'an. Ya. Wahai seandainya, kata Warokoh, seandainya nanti ketika aku masih hidup, aku nuhayat, ketika aku masih hidup, id yakhrujuka qaumaka, ketika kaummu mengeluarkanmu, maka aku akan menjadi pembelanya. Itu kata Warokoh. Kata Warokoh, wahai anak paman, wahai anakku, seandainya aku masih hidup dan engkau diusir oleh kaummu, maka aku yang terdepan untuk membelamu. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, ya, au mukhrijuhum, apakah mereka akan mengusir aku? Apa kata Warokoh? Nah, iya. Iya, nanti kaummu akan memusuhimu, akan mengusirmu. Walam yanshumu, ya, walam yanshumu Warokoh inna tufiya ya fatul wahyi. Kata Warokoh Pak, walam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa audu. Tidak ada seorang pun yang datang sebagaimana yang engkau bawa hari ini, maka kaumnya pasti akan memusuhi. Maka dia akan jadi musuh kaumnya. Wa in yudrikuni ya maka seandainya aku menemui hari itu, wahai Muhammad, maka aku ansuruka nasran, maka aku akan menjadi penolongmu yang terdepan, makzuran, dan aku akan menjadi benteng tameng bagimu ketika engkau diusir oleh kaummu. Walam yanshubu Warokoh itu via fatul wahyi. Warokoh pun meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat benar-benar menjadi seorang nabi, diperintahkan untuk berdakwah kepada manusia secara terang-terangan. Nah ini Pak, singkat ceritanya Pak, ternyata ya Rasulullah SAW pun mengalami sebagaimana yang dulu dialami oleh Nabi Musa. Karena kata Warokoh, ini adalah namus yang dulu datang kepada Nabi Musa, dan engkau akan dimusuhi oleh kaummu gara-gara ini, dan mereka akan mengusirmu. Kalau seandainya aku masih hidup, kata Warokoh, maka aku akan menjadi pembela, aku akan menjadi tamengmu, dan akulah yang akan ya terdepan untuk menolongmu, menjadi penolong. Tapi ternyata Warokoh meninggal sebelum, karena Warokoh sudah tua Pak, beliau sakit buta Pak. Diceritakan beliau sakit buta Pak. Beliau buta tapi beliau hafal Taurat, hafal Injil Pak. Dan beliau dalam keadaan buta itu menulis Pak. Menulis, masya Allah, luar biasa juga Pak. Nulis kayak dulu Pak, dulu zaman dulu pakai apa Pak? Nulis zaman dulu Pak. Pakai apa? Zaman dulu nulis Pak. Pakai bulu ya Pak ya. Bulu dicelupin ke tinta baru tulis dulu. Begitu Pak, masya Allah. Dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan.
kepanasan Pak. Penerangan juga ya cuma sentir doang Pak. Apa itu sentir Pak? Ya pokoknya begitu ya Pak ya. Masya Allah. Besok kita lanjutkan cerita ini Pak ya. Sudah jam 9 dan ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana awal mula wahyu itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabi wa sallam. Mungkin ada yang mau ngomong. Coba. Kalau ke Jabal Nur itu apakah masih termasuk sunnah juga atau? Enggak. Ya kalau kita ke sana cuma kita mau ini aja Pak, ngelihat nampak tilas lah gitu aja Pak. Itu gak ada pahalanya, gak ada apa Pak. Iya, gak ada pahalanya. Karena nampak tilas aja tuh Pak. Karena itu bukan bagian dari manasik haji Pak. Iya. Apa manasik umrah bukan. Umrah atau haji enggak. Dia hanya nampak tilas saja Pak. Melihat. Karena ini kan Rasulullah Ramadan kan 3 kali melakukan ibadah itu kan. Tapi itu bukan termasuk sunnah bukan ya? Bukan. Ya nampak tilas saja Pak. Ingin tahu segini doang. Sama ketoi. Sama Bapak jalan-jalan ke kebun kurma, kita jalan-jalan aja itu Pak. Jalan-jalan aja. Bapak jalan ke kebun kurma, melihat jenis-jenis ini. Atau Bapak ingin melihat sumur apa? Sumur Utsman bin Affan itu kan Pak ya. Sama saja itu. Itu tidak ada nilai ibadahnya, nggak ada pahalanya juga, hanya nampak tilas saja. Kalau itu kalau lihat Jabal Nur itu kalau waktu haji itu kalau dari jauh kelihatan itu Pak putih jemaah haji itu mereka ada sih kebetulan kan hotelnya kelihatan itu. Jadi memang banyak banget itu ya. Kita ambil batu kan Itu jangankan ini Pak, kiswah itu aja banyak dipotongin Pak, banyak diguntingin Pak. Ya kenapa? Ya ada itu karena memang ada keyakinan. Enggak. Atau Bapak di mana itu Pak yang kalau kita wukuf itu Pak di Arafah itu kan Pak kan sedikit itu Pak. Itu kan banyak orang nulis-nuliskan apa-apa itu Pak. Jabal Rahmah itu kan Pak ya. Banyak kan. Katanya kan konon ceritanya kata orang Pak, disitulah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Ibunda Hawa gitu Pak. Jadi sampai yang jodohnya apa kan diniin. Banyak tulisan itu Pak. Banyak tulisan coba. Ya rata-rata orang Indonesia sih Pak. Adam dan siapa gitu Pak ya. Rifki dan siapa gitu Pak. Itu kan macam-macam. Jadi karena memang ya entah kenapa ya mungkin diajarin ini kalau di sana nuliskan nama kalian biar tetap abadi cinta kalian, kalaupun terpisah satu saat akan Allah pertemukan sebagaimana Ibunda Hawa dan Nabi Adam bertemu kembali di gedung apa di gunung Jabal Rahmah. Padahal Pak menurut sejarah ketemunya bukan di Mekah Pak, bukan di Jabal Rahmah itu Pak. Di mana ketemunya Pak? Di India katanya ketemunya Pak. Hah? Di India ketemunya Pak. Menurut sejarah saya baca-baca sih Pak. Jadi ketemu itu di India. Apa? Yang keluarga statement itu berjalan macam. Ya orang-orang aja itu Pak. Enggak ada tuh Pak. Enggak ada. Bukan sudah rasul itu kan? Bukan. Enggak perlu naik ke atas Pak, malah jatuh kan dulu Pak. Tapi saya itu Pak, saya waktu umur itu sama orang tua gitu Pak, kuat naik ke atas tuh Pak, kuat. Tapi ketika mau naik ke penginapan itu capek. Saya pikir ini ada ini mungkin pendorongnya ini Pak ya, jiwa itu jadi kuat Pak naik ke atas itu Pak, padahal kan tinggi itu Pak. Meniru rasul. Iya kuat Pak, Masya Allah. Cukup ya Pak ya, mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.